kiranya hidup dalam kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
ku dipegang teguh. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan.
Minggu ini kita memperingati Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami untuk memenuhi panggilan-Mu beribadah pada hari ini. Kami percaya Bapa bahwa ibadah kami pada pagi hari ini terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Biarlah hanya sembah dan pujian dari mulut dan hati kita boleh memenuhi tahtanya yang kudus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami mau memuji-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami mau membawa hati kami. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bersama katakan, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selidiki hati dan pikiran kita. Apakah ada dosa, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja, yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami memohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati-Mu, seringkali kami meragukan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami ingin terus melakukan yang baik, tetapi yang jahatlah yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin membawa hati, tubuh, dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi memasuki hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bersama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Roh Kudus-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Engkau, kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Mampukan kami Tuhan, untuk dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, seperti yang tertulis di dalam Roma 12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Berulang kali kita jatuh di dalam dosa. Dan ketika kita jatuh di dalam dosa, Allah menegur kita. Sebab Allah mengasihi kita. Biarlah hari lepas hari, kita boleh terus belajar seperti kasih yang telah Allah tunjukkan bagi setiap kita. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah setiap kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah setiap kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni.
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu sekalipun jatuh bangun dalam kehidupan kami, tapi Engkau mengasihi kami, Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau menegur kami, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan supaya kami boleh menjadi semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kami pun saya kasih dalam Kristus, secara khusus saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kita bersyukur, karena sekalipun kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan dan pergumulan, tapi Tuhan tetap terus setia mengasihi kita. Tuhan tetap memberkati kita semua, bahkan juga melawat kita semua, baik di tempat ini maupun juga di rumah masing-masing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya. Sebagaimana nyata di dalam firman-Nya yang kita akan lihat bersama. Bacaan pertama kita akan lihat dari Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat. Amsal pasal ketiga ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Bacaan kedua dari Ibrani pasal 12, ayat yang kelima sampai ayat 13. Beberapa ayat ini kita akan baca secara bertanggapan. Saya bacakan ayat 5, Bapak Ibu Saudara, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, membaca ayat yang ke-6. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada apa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, surat Ibrani ditulis untuk mengingatkan orang percaya. Dan kalau kita lihat secara khusus, ya, surat ini ditujukan kepada orang Kristen Ibrani. Ya, orang Ibrani dalam arti orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, di mana mereka memang menghadapi begitu banyak tantangan dan menghadapi penganiayaan. Dan penganiayaan, tantangan yang mereka hadapi membuat mereka menjadi sulit, membuat orang-orang Yahudi sebagian ingin kembali kepada agama mereka yang lama, ritual mereka yang lama. Tapi justru penulis Ibrani menegaskan kepada mereka, kamu telah mengambil keputusan yang benar dengan percaya kepada Yesus. Bahkan di dalam bagian awal dikatakan Kristus adalah superior. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk melepaskan kita dari dosa, bahkan juga memberikan janji kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Mereka sekalipun menghadapi tantangan dan penganiayaan, mereka diminta berpegang teguh kepada iman mereka. Mereka tidak melepaskan iman dan keyakinan di dalam Kristus yang memberikan jaminan keselamatan bagi mereka. Sekalipun mereka menghadapi tantangan, kesulitan, itu adalah bukti dari kasih Tuhan yang mendidik mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka, mendisiplin mereka. Bahkan digambarkan bagai seorang ayah yang mendisiplin anaknya. Karena apa? Karena mengasihinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Walter Elwell yang menulis tafsiran Perjanjian Baru, dia membagi surat Ibrani ini secara garis besar menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah superioritas Kristus, keunggulan atau keutamaan Kristus yang melebihi segala hal berkaitan dengan karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Bagian kedua adalah nasihat untuk bertekun dalam iman. Kita yang sudah kenal dan percaya kepada Yesus menghadapi tantangan dan pergumulan, dan kita diminta untuk bertekun di dalam iman. Jadi kita sudah dikatakan bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 10, ayat ke-18, keunggulan iman Kristen. Bagian kedua, nasihat untuk bertekun dalam iman. Ya, pasal 10 ayat 18 sampai 29 di ayatnya ada sedikit keliru ketik saya. Ya, pasal 10 sampai pasal 12 di mana diingatkan adanya bahaya kemurtatan. Orang percaya didorong untuk terus maju menghadapi tantangan. Iman didefinisikan, bahkan diberikan contoh-contoh orang beriman yang menang menghadapi tantangan. Yesus menjadi teladan iman yang unggul atau yang utama dalam kehidupan mereka. Bagian kelima adalah arti dan manfaat disiplin. Dalam arti menghadapi tantangan, pergumulan, dan kehidupan yang sulit di dunia. Orang percaya diizinkan menghadapi semua ujian itu supaya mereka dikuatkan. Dan bagian terakhir dari kedua ini adalah peringatan. Supaya tidak berpaling dari Tuhan. Kembali ke jalan mereka yang lama, yang salah, supaya mereka tetap setia mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mendisiplin anak-anaknya. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 13.
Dalam ayat ke-6 khususnya yang sudah kita baca tadi, saya bacakan sekali lagi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memang bahasanya cukup keras sekali terjemahannya. Tuhan menghajar. Waduh, kalau sudah dikatakan menghajar itu berarti memukul dengan keras kira-kira gitu. Dan Tuhan menyesah. Menyesah itu seperti menyiksa. Ya, nanti kita lihat sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan penulis Ibrani berkaitan dengan disiplin yang diizinkan dialami oleh orang percaya. Nah, mereka orang-orang yakin saudara bahwa ayat di dalam Ibrani ini adalah kutipan dari Amsal pasal 3 ayat 11 dan ayat 12 yang tadi sudah kita lihat. Ya, kutipan dari ayat 11 dan 12 saya bacakan sekali lagi. Di sana dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Dalam arti memang Tuhan mengajar setiap orang percaya, orang yang dikasihinya, supaya apa? Supaya mereka bertumbuh dalam iman. Mungkin mereka menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, ujian, supaya apa? Mereka bertumbuh. Kalau dalam konteks kelas, ya kelas, supaya mereka naik kelas dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Dari Ibrani 12 ayat ke-6, kita akan melihat secara singkat 3 hal yang dapat menjadi tentunya pedoman buat kita di dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan dengan tetap memandang dan bersandar kepada Kristus. Yang pertama, Tuhan mendisiplin anak-anaknya. Dalam ayat ke-6, tadi dikatakan bahwa Tuhan menghajar ya, orang-orang yang dikasihnya. Nah, kata menghajar dalam bahasa Yunaninya ini paideuoi. Ya, paideuoi dalam arti paideu kalau kita ingat ya, paideu atau paida atau paidagogik. Ya, sebetulnya ini satu akar kata yang sama, yaitu mendisiplin atau mendidik. Menghajar itu memang boleh katakan ya memang betul ada bagian di dalam apa? Disiplin. Karena ada yang katakan disiplin itu berarti mendidik dengan tentunya tegas dan keras. Kalau sampai ada yang salah harus dikembalikan dan sebagainya. Tapi penekanannya adalah bahwa Tuhan itu mendisiplin. Mendidik kita supaya kita bisa memiliki karakter hidup yang baik. Mendidik kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan perintah Allah. Mendidik kita supaya kita bisa tetap berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Dan memang saudara, Tuhan mendisiplin kita melalui berbagai macam cara. Tuhan mendisiplin kita melalui tegurannya. Sehingga tema kita adalah menegur dengan kasih. Dalam arti menegur sebagai bukti daripada kasih. Karena kasih kita menegur dan kita mengingatkan. Karena kasih orang tua menegur anak-anaknya, mengingatkan mereka supaya melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Tuhan mendisiplin anak-anaknya melalui ujian dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Dengan ujian, kesulitan yang mereka hadapi, mereka dikuatkan, dimampukan, dimantapkan untuk bisa menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Saya yakin untuk kita ingat pada masa sekolah kita dulu. Ya, saya ingat saudara waktu SMA, sering kumpul-kumpul sama teman, lalu mulai ngobrol, ngomong, ya yang nggak betul kira-kira begitu, tapi gurau, guyon. Ada yang mengatakan demikian, kita ini loh,
sudah sekolah, bayar, masih dikasih PR, suruh kerja di rumah, masih dikasih ujian, suruh belajar. Kalau tidak melakukan tugas, dihukum lagi. Ya, jadi sekolah sudah bayar, sudah ini masih banyak ujian dan sebagainya. Saya sering katakan saudara, kalau saya buat sekolah, ya, lalu saya umumkan, sekolah saya buat. Anda yang sekolah, pokoknya bayar uang sekolah. Enak sudah di sekolah, nggak ada PR, nggak ada ujian, nggak ada apa, pokoknya naik kelas terus. Yang penting uang sekolah dibayar. Saudara kira-kira ada nggak yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah saya? Ya, saya yakin bahwa kita nggak akan mau. Ya karena apa? Kita tahu bahwa ujian, tes dan sebagainya adalah untuk membuat kita mengingat apa yang diajarkan, kesulitan yang dihadapi pada saat mengerjakan tugas sekolah dan sebagainya adalah memampukan kita untuk bisa naik kelas sehingga bisa menghadapi kesulitan yang lebih besar. Itulah ujian dan teguran dari Tuhan. Membuat kita menjadi semakin bertumbuh, berkembang dan siap menghadapi tantangan. Tuhan mendisiplin anak-anaknya melalui tantangan kesulitan yang dihadapi. Tuhan mendisiplin anak-anaknya mungkin bahkan melalui sakit dan sebagainya. Beberapa saat yang lalu ada teman yang sakit dan harus istirahat. Ya, dia katakan ini ada maksud Tuhan juga. Supaya saya bisa beristirahat. Karena selama ini saya sibuk. Selama ini saya banyak tugas, banyak ini, banyak itu. Nggak sempat istirahat dan sebagainya, tapi sakit. Lalu dia bisa beristirahat dan bisa merenung, bisa belajar, bisa tahu. Bagaimana dia harus menata hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan menghukum mereka yang salah. Ya, kata menyesah di dalam ayat 6b tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah mastigoi, yang artinya sebenarnya panis, to punish, atau menghukum. Ya, jadi banyak terjemahan bahasa Inggris kalau Anda lihat, menerjemahkan tadi menghajar dengan disiplin, God disiplin. His child, ya, children. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa God punish them, menghukum mereka. Ya, kata menyesah memang kelihatannya sepertinya kok Tuhan itu nggak punya kasih. Ya, tapi di sini menghukum yang dimaksudkan. Nah, menghukum itu tidak selalu harus menghukum dengan kekerasan. Nanti kita akan lihat bersama, ya, gambar di sini hukuman yang sebetulnya tidak menyakitkan. Ya, hukuman yang mendidik. Ya, orang dikatakan disuruh berdiri menghadap tembok. Ya, berdiri menghadap tembok ini memang secara fisik nggak sakit. Tapi juga capek juga kalau berdiri lama dan sebagainya. Tapi itu salah satu cara mendidik, menghukum, untuk mengingatkan kesalahan yang sudah dibuat. Tuhan menghukum melalui kegagalan. Kadang kita diizinkan mengalami kegagalan supaya kita tahu kita lebih berhati-hati ke depan di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Kadang Tuhan menghukum melalui kesusahan. Kadang Tuhan menghukum melalui penderitaan, sakit, penyakit. Bahkan kalau sampai terjadi pelanggaran hukum, Tuhan mengizinkan kita mungkin mengalami hukuman. Ya, kalau di dalam konteks pelanggaran hukum di Indonesia dipenjarakan dan sebagainya. Dengan satu tujuan bahwa pengalaman itu akan membuat dia bangun dari kegagalannya, dari kesalahannya, untuk bisa memulai hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Saudaraku, Tuhan menegur, mendisiplin, dan menghukum kita karena Dia mengasihi kita. Dan itulah yang menjadi tujuan daripada teguran ataupun daripada disiplin yang diizinkan kita alami.
Sehingga yang ketiga, hasil dari didikan atau hukuman Tuhan. Disebutkan saudara bahwa Allah seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Seorang ayah yang mendisiplin mereka. Bahkan seorang ayah yang menghukum mereka. Bukan karena membenci, tapi justru karena mengasihi. Orang tua, ayah atau ibu, mereka sudah mengalami kehidupan di dunia ini. Mungkin bisa dikatakan sudah makan asam garam. Berbagai macam pengalaman. Dan dari dasar pengalaman itu dia mendidik anak-anak supaya apa? Anak-anak bisa menjadi lebih baik dari dirinya. Tidak mengalami kegagalan yang tidak perlu. Sehingga seorang yang mengasihi anaknya, dia akan menegur anaknya. Apabila anak itu melakukan sesuatu yang salah. Bahkan menghukum anaknya. Kalau dia melakukan kesalahan yang fatal. Dengan harapan bahwa anak ini dipulihkan. Dan bisa menjadi seorang anak yang berhasil. Tujuan Tuhan mendisiplin bukan untuk menghancurkan. Tapi tujuan Tuhan disiplin adalah untuk supaya orang bisa dikuduskan. Dalam arti mereka bisa dipisahkan, dikhususkan. Dipisahkan dari kehidupan yang salah, dosa dan sebagainya. Dan supaya mereka bisa hidup di dalam kebenaran. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan disiplin yang Tuhan berikan itu untuk menghasilkan ketekunan. Dalam arti saudara, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita harus banyak menghadapi pergumulan, masalah, persoalan. Mungkin persoalan datang bertubi-tubi, orang katakan, istilah dalam bahasa Indonesia, sudah jatuh ketimpa tangga. Saudara, Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi supaya kita belajar untuk tekun di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup ini. Dan ketekunan itu yang akan membawa pemulihan kepada kita. Sehingga kita dalam konteks kehidupan rohani kita dipulihkan dan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Saudaraku, kita sebagai manusia, kita sebagai orang tua, bahkan orang yang lebih tua, kita juga diminta untuk mendisiplin keluarga kita, anak-anak kita, bahkan mungkin keponakan kita, bahkan mungkin orang-orang yang lain yang lebih muda dari kita, ataupun orang yang melakukan kesalahan. Kita dipanggil untuk juga bisa mengingatkan, menasehati, menegur dengan kasih. Ya, di dalam gambar pertama, seorang ayah tampak sedang mendisiplin, menegur anaknya. Tapi dia lakukan itu bukan dengan kekerasan. Dia rangkul anak itu sambil diberitahukan apa yang salah yang mereka lakukan. Dan itulah gambaran seorang ayah yang mendidik dan mendisiplin anaknya. Bukan dengan kekerasan, bukan untuk menyakiti secara fisik. Seperti gambar di bawah. Ya, dengan sabuk, anaknya ketakutan. Ya, mungkin dipukul dengan sabuk yang menyakitkan dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan menghajar atau mendisiplin yang Allah lakukan bagi kita orang percaya. Tuhan menghukum dan kita pun juga diminta kalau ada kesalahan entah anak, keluarga dan sebagainya, kita juga diminta menghukum mereka. Tapi hukuman itu adalah oleh karena kita mengasihi mereka. Dan tujuan dari hukuman itu adalah supaya apa? Mereka menjadi lebih baik. Ya, dalam gambar anak disuruh menghadap tembok. Ya, ini tentunya tidak menyakitkan fisik mereka atau hati mereka dibandingkan dengan tadi yang dipukul pakai sabuk atau yang lainnya.
Ya, tapi tentunya ya anak yang masih kecil jangan dihukum suruh berdiri menghadap tembok 3 jam. Kita yang nunggu pun juga capek, betul enggak? 3 jam. Ya mungkin diberitahu, ya berdiri 10 menit, 20 menit atau bagaimana. Dan setelah anak itu dihukum, ya dikatakan ajak mereka berdoa. Beritahu kesalahan mereka dan ajar mereka untuk berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Supaya mereka tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Sehingga mereka didekatkan dengan Tuhan. Dan kalau anak itu tidak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua perlu mendekati mereka. Mengasihi mereka, mendampingi mereka. Ya, gambar selanjutnya saat mereka belajar misalnya. Ya, kita tahu mereka sedang belajar. Mungkin bisa dibantu bagian LCD untuk gambar selanjutnya ya. Ya. Kasihi mereka, dampingi mereka saat belajar. Ya, mungkin mereka sedang sibuk belajar, kita baru pulang kerja. Kita menghampiri dia dan tanya, "Nak, gimana tugas kamu? Sulit atau tidak? Perlu enggak bantuan papa atau bagaimana?" Kalau dia sudah mengerjakan, "Opa, saya sudah mengerjakan PR sekian." Wah, pintar kamu. Kalau melakukan apa yang baik, puji dia. Jadi anak itu bukan hanya mendengar kata-kata dari mulut kita yang terus mendidik, menasehati, menegur mereka, tapi biarlah mereka juga mendengar kata-kata kita yang memuji mereka, memberi dorongan, nasihat dan kekuatan pada mereka. Bahkan bukan itu saja dikatakan di gambar yang bawah. Saat senggang, ajaklah mereka bersama-sama membaca firman Tuhan. Bahkan bukan hanya menjaga firman Tuhan, tapi membaca buku anak-anak. Supaya apa? Mereka juga tahu. Ya, buku anak-anak biasanya mengajarkan konsep hidup yang baik dan benar. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Sehingga dengan demikian anak-anak akan dibesarkan dan didik di dalam kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan menolong kita. Untuk kita menyadari kalau kita menghadapi tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Itu karena Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin mendidik kita, mendisiplin kita, menegur kita. Karena kasih-Nya supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih benar. Yang memuliakan Dia. Dan kita pun juga dipanggil. Mempunyai tanggung jawab, diberi tanggung jawab untuk mendidik, untuk mengingatkan, menegur, menasehati anak-anak, keluarga, atau orang-orang lain. Supaya mereka juga boleh mengerti apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Pagi ini saya dapat kiriman renungan pagi. Memang itu dalam grup kelas kepemimpinan. Saudara, ada salah satu kutipan dari Charles Spurgeon yang sangat bagus, ya saya nggak sempat tampilkan di sini. Tapi kata-katanya begini, jika kita tidak pernah sakit kepala karena menegur anak-anak kita, kita akan memiliki banyak sakit hati ketika mereka tumbuh dewasa. Saya renungkan sebentar saudara, kenapa kata-kata ini kok menarik ya. Kalau nggak pernah sakit kepala menegur anak-anak, ya berarti kita harus siap menghadapi sakit hati pada saat mereka tumbuh dewasa. Dalam arti saudara, dari sini kita melihat bahwa memang pendidikan anak tidak mudah. Kita perlu sabar, menasehati, mengingatkan, menegur mereka, menghukum mereka dengan kasih, mengulangi nasihat, mengulangi apa yang itu. Sampai kadang-kadang kita merasa sakit kepala, pusing, ngurusin anak, kenapa kok susah sekali mendengar apa yang dinasihati dan sebagainya. Tapi kalau kita dengan tekun melakukan itu, saat mereka besar, kita bisa bersyukur kepada Tuhan.
Karena anak-anak itu menjadi orang yang baik dan benar. Tapi saat kita tidak peduli pada mereka, apa yang mereka lakukan silakan, itu urusan mereka. Kita tidak ambil pusing. Maka pada saat mereka besar dikatakan, kita hanya bisa mengelus dada dan sakit hati dikatakan, menghadapi semuanya itu. Saudara, biarlah Tuhan menolong kita. Melihat teguran Allah yang penuh kasih dalam hidup kita, yang mendorong kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, bahkan mendorong kita untuk kita menyadari kasih-Nya dan menyadari firman-Nya yang harus kita kerjakan dan kita taati dalam hidup kita. Dan biarlah kita juga peduli kepada orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, kita juga akan mengingatkan mereka, menasehati dengan kasih. Supaya sekali lagi saudara, hidup kita adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, mendorong kami ya Tuhan, untuk kami menyadari tantangan, pergumulan, ujian, penderitaan, seringkali diizinkan oleh Tuhan sebagai disiplin, sebagai teguran, sebagai nasihat, supaya kami boleh memiliki hidup yang lebih baik dan berkenan kepadamu, supaya kami boleh belajar bersandar dan berserah kepadamu, supaya kami boleh belajar bergantung kepada Engkau dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat hasil berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami juga boleh memuliakan nama-Mu. Pakai juga kami menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain, melalui nasihat kami, melalui kata-kata kami yang baik, yang membangun, dapat membangun kehidupan mereka untuk menjadi dekat kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat untuk dapat bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang ada di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu.
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segala